nasional dengan legalitas yang menurut ketentuan dan acuan dari pemerintah. Nah, mungkin itu bisa langsung disampaikan sama Mas Sigit ya. Tapi terkait masalah klarifikasi Gus Samsudin sendiri, saya mau nanya, keberatan nggak nih Gus Samsudin? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Gus Samsudin yang sudah lama tidak keluar, akhirnya dilurup atau dilabrak oleh guru dari pesulap merah. Entahlah ini gurunya atau tidak, tapi yang jelas dia dikenal sebagai guru dari pesulap merah. Bersama dengan Gus Metal yang dari Persaudaraan Setia Hati Terate, dan juga satu orang dia mendatangi padepokan Gus Samsudin. Guru dari Marcella Divar ini ingin penjelasan dan klarifikasi dari Gus Samsudin. Dia juga membawa ahli perizinan, karena selama ini kita tahu bahwa Gus Samsudin ini katanya izinnya adalah pengobatan tradisional dan tukang urut, tapi prakteknya tidak itu. Prakteknya adalah pembersihan santet dan juga yang lain-lain. Karena setelah dibongkar bahwa Samsudin menggunakan trik oleh pesulap merah, hal ini menjadi viral dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ahli-ahli supranatural dan spiritual murni yang tidak pernah memakai trik dan tahu bagaimana hal itu sebagai budaya nasional juga merasa terganggu dengan hal itu. Karena itulah guru dari pesulap merah ini mendatangi Samsudin untuk meminta klarifikasi. Apa yang dilakukan selama ini? Apakah memakai trik? Yang trik seperti apa? Karena dengan begitu akan terjadi diskusi dan dia bisa membuktikan apakah itu trik atau bukan. Karena guru pesulap merah ini juga merupakan praktisi dan sejak awal juga memberantas praktek-praktek perdukunan yang menggunakan dan mengatasnamakan mistik tetapi menggunakan trik sulap. Tetapi Samsudin malah muter-muter, ngeles gak karuan, memutar balikan opini. Nah, bagaimanakah jawaban dari Samsudin? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Iya. Jadi gini, kalau seumpamanya kita itu tidak merasa, terus kenapa kita itu harus marah, kan begitu. Dan saya sangat menyayangkan kenapa kasus ini malah melebar kemana-mana gitu. Padahal ketika seseorang dikatakan orang tua atau bahasa Jawanya dukun ya, karena dukun ini, nama kata dukun ini sudah ada dari zamannya Majapahit dulu. Di zamannya Uswantoro dulu sudah ada kata-kata dukun. Dukun kalau yang saya pahami adalah duduk tekun mengamalkan kun fayakun gitu. Jadi mengerti duduknya kun gitu. Kalau namanya kun ya kun fayakun berarti jadi, dan terjadinya ini bukan atas dasar kehendak diri kita, tetapi kehendak Tuhan gitu, kehendak Allah lah. Jadi kalau semuanya kita memang sudah dijadikan sama Allah, itu memang dijadikan orang tua ya, jadi orang tua yang tenanan, tenang gitu. Jadi saya Nah begitulah, muter-muter nih Gus Samsudin disuruh klarifikasi, malah muter-muter menggiring opini, memutar balikan opini macam-macam untuk mempengaruhi pendengarnya. Tapi yang mendengarkan ini bukan orang sembarangan guys, dia juga praktisi spiritual. Jadi tetap akan dipotong dan dikejar nih Samsudin. Begitulah, saat mendengarkan ceramahnya sudah serius-serius, akhirnya ternyata dibuyarkan kembali oleh canda dari Samsudin yang sangat viral, yaitu tenan. tenang gitu. Jadi saya selalu berbicara tenang itu sudah ada filosofinya. Jadi tenang itu ya sing tenanan gitu loh. Ya, tapi kan itu ini ya lainnya ini yang Gus Samsudin kan, bahwa Gus Samsudin sebenarnya pada dasarnya selama ini bersikap seperti ini gitu kan. Nah begitulah maksudnya begitu. Kenapa bersikap seperti ini? Apa yang dilakukan? Selama ini praktek apa yang dilakukan? Apakah benar-benar
trik-trik sulap yang digunakan untuk pasiennya, itulah segera diklarifikasi yang diminta klarifikasinya. Karena berkembang di masyarakat, belum ada penjelasan dari Samsudin. Dan di podcast Samsudin juga mengatakan bahwa itu bukan trik, itu adalah doa. Meskipun dia mengatakan tidak sakti, tetapi hal ini memang sangat meresahkan masyarakat. Karena banyak sekali praktek-praktek perdukunan dan juga praktek-praktek yang berkedok agama yang menggunakan trik-trik agar membuat pasiennya ini lebih yakin, lebih percaya, dan seakan-akan terhipnotis. Itulah yang sebenarnya diminta oleh guru dari pesulap merah ini. Tapi nampaknya klarifikasi ini juga menemui jalan buntu, sama-sama muter-muter nggak jelas, guys. Tapi kan kita ketahui nih, netizen nih, khususnya masyarakat Indonesia kan sebenarnya butuh satu kejelasan, pernyataan sikap gitu. Nah itu yang mau saya sampaikan hari ini, bukan kayak yang model kemarin-kemarin yang pembuktian apa segala macam. Yang selama ini mungkin semua tahu gitu kan, kalau saya, Gus Meta, Kang Joko juga sebenarnya. Nah begitulah, mereka sebenarnya ingin suasana kembali kondusif, ingin damai, tapi butuh klarifikasi. Perdamaian tanpa kejelasan adalah bukan perdamaian. Perdamaian tanpa kejelasan pasti akan masih menyimpan bara api di dalamnya. Guru pesulap merah dan juga orang-orang yang datang ini membutuhkan klarifikasi agar bisa diperjelas dan masyarakat bisa menilai sendiri sehingga perdamaian bisa terrealisasi. Dengan legalitas yang menurut ketentuan dan acuan dari pemerintah. Nah, mungkin itu bisa langsung disampaikan sama Mas Sigit ya. Tapi terkait masalah klarifikasi Gus Samsudin sendiri, saya mau nanya, keberatan nggak nih Gus Samsudin? Iya, jadi gini, kalau seumpamanya kita itu tidak merasa, terus kenapa kita itu harus marah, kan begitu. Dan saya sangat menyayangkan kenapa kasus ini malah melebar kemana-mana gitu. Padahal ketika seseorang dikatakan orang tua atau bahasa Jawanya dukun ya, karena dukun ini, nama kata dukun ini sudah ada dari zamannya Majapahit dulu, jadi zamannya Kuswantoro dulu sudah ada kata-kata dukun. Dukun kalau yang saya pahami adalah duduk tekun mengamalkan kun fayakun gitu. Jadi mengerti duduknya kun gitu. Kalau namanya kun ya kun fayakun berarti jadi, dan terjadinya ini bukan atas dasar kehendak diri kita, tetapi kehendak Tuhan gitu, kehendak Allah lah. Jadi kalau semuanya kita memang sudah dijadikan sama Allah, itu memang dijadikan orang tua ya, jadi orang tua yang tenanan gitu. Tenang gitu. Jadi saya selalu berbicara tenan itu sebenarnya ada filosofinya. Jadi tenan itu ya sing tenanan gitu loh. Ya tapi kan itu ini ya istilahnya ini yang Gus Samsudin kan. Bahwa Gus Samsudin sebenarnya pada dasarnya selama ini bersikap seperti ini gitu kan. Tapi kan kita ketahui nih, netizen ini, khususnya masyarakat Indonesia kan sebenarnya butuh satu kejelasan, pernyataan sikap gitu. Nah itu yang mau saya sampaikan hari ini, bukan kayak yang model kemarin-kemarin yang pembuktian apa segala macam. Yang selama ini mungkin semua tahu gitu kan, kalau saya, Gus Meta, Kang Joko juga sebenarnya coba menyerukan ayo berdamai, nggak usah diperlebar lagi hingga akhirnya semua yang tidak terkait jadi terkait gitu, semua yang tidak kompeten jadi ikut turun tangan, seakan-akan mereka lah yang paling kompeten dan mewakili semuanya, ya kan? Ini sadar atau nggak sadar ini yang sedang terjadi.